Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana sistem kompetensi kelulusan. Sistem kompetensi kelulusan ada 5 aspek. Yang pertama adalah latar belakang yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31 ayat 3, dan yang kedua dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Aspek kedua adalah pengertian. Pengertian dari sistem kompetensi lulusan adalah kriteria mengenali kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang ketiga adalah tujuan. Tujuan dari sistem kompetensi lulusan ini adalah digunakan sebagai acuan utama untuk pengembangan standar isi, standar proses, dan standar lainnya. Yang keempat adalah ruang lingkup dari sistem kompetensi kelulusan, yaitu terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, berdasarkan monitoring dan evaluasi. Hasil dari monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai penyempurnaan sistem kompetensi lulusan yang akan datang. Kompetensi lulusan satuan pendidikan terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi sikap, yang kedua dimensi pengetahuan, dan yang ketiga dimensi keterampilan. Yang pertama kita akan memasuki dimensi sikap. Dimensi sikap terbagi dari tiga pendidikan. Yang pertama adalah paket A, yaitu SD, yang kedua adalah pendidikan SMP atau paket B, dan yang terakhir adalah paket SMA atau paket C. Yaitu dimensi sikap ini mencakup memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk karakter jujur dan peduli. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Keempat, pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan yang terakhir, sehat jasmani dan rohani. Dimensi kedua adalah dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. SD, SMP, dan SMA memiliki satu dimensi pengetahuan. Namun perbedaannya pada saat tingkat SD itu mempelajari tentang tingkat dasar dari dimensi pengetahuan tersebut. Dan yang kedua, SMP, mereka sudah mulai meningkatkannya dengan tingkat teknis dan spesifik yang sederhana. Dan yang terakhir pada tingkat SMA, mereka menjelaskan dengan tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Yang terakhir adalah dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan yaitu memiliki keterampilan berpikir dan bertindak secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Namun perbedaannya pada saat SMP mereka hanya berfokus pada tahap perkembangan anak. Dan yang kedua pada saat tahap SMP mereka mempelajarinya secara mandiri. Dan yang terakhir mereka menggunakan dimensi keterampilan untuk pengembangan diri secara mandiri.